Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'tasimu bihi wa naltaju ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina fa innahu man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Insyaallah calon-calon ahli surga, wajah-wajah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama pada pagi yang cerah untuk mentadaburi ayat-ayat Allah, mempelajari dinullah bersama-sama dan bersama kita para pendengar Iskarima 99,9 FM dan Swiba 96,3 FM. Kita masih mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya yang agung. Dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat yang sangat agung adalah nama Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Hayyu yang hidup secara sempurna, tidak dimulai dengan kematian dan tidak diakhiri dengan kematian. Hidup dengan sifat-sifat yang sempurna, kekayaan tanpa batas kekayaannya, semuanya miliknya. Kekuatan tanpa dibatasi apapun, sehingga tidak ada yang mustahil baginya, dan semua yang dikehendakinya pasti terjadi. Hidup yang sempurna dengan ilmunya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dari pengetahuannya dan ilmunya. Ma'asyiral muslimin, Al-Hayyu ini merupakan pokok daripada sifat-sifat yang lainnya. Dengar tapi nggak hidup, ya namanya nggak dengar ya. Pendengar, maha mendengar, maha melihat, maha kaya, itu harus hidup. Kalau nggak hidup berarti mati. Kalau mati berarti nggak ada. Untuk itu sifat ini sifat yang sangat agung. Maka surat atau ayat yang paling agung dalam Al-Quran adalah yang dimulai dengan
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia, yang Al-Hayy, yang maha hidup, Al-Qayyum, yang maha mengurusi makhluknya, yang tidak ada satu makhluk pun kecuali tergantung kepadanya. Ini sifat agung. Karena apa? Selain Allah mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka akan mati. Fir'aun sehebat apapun mati, maka tidak pantas dijadikan Tuhan. Entah Fir'aun zaman dulu atau Fir'aun zaman sekarang. Qarun walaupun merasa dirinya tidak akan binasa karena kekayaannya tanpa batas, mati. Entah Qarun dulu atau Qarun sekarang. Ma'asyiral muslimin, dari situlah sampai Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'min setelah menceritakan tentang sifat-sifat Allah, huwal hayyu la ilaha illahu. Dialah Allah yang maha hidup. Dialah Allah yang maha hidup. Sampai hidupnya itu Bapak Ibu, hidup Allah itu tidak ada satu kejadian pun yang menimpanya yang seakan-akan lemah atau mau mati. Maka dikatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidaklah mengenainya mengantuk dan tidur pun enggak pernah tidur dan tidak membutuhkan tidur. Kalau kita semua membutuhkan tidur, tidak ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Miliknya lah semua yang di langit dan semua di bumi. Man dzalladzi yashfa' indahu illa bi'idzni. Maka tidak ada satu pun yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang di depan mereka dan apa yang di belakang mereka, apa yang mereka akan lakukan dan apa yang mereka belum lakukan. Wala yuhituna bisyai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan alam semesta ini tanpa kecuali Bapak Ibu tidak mungkin menguasai ilmu Allah kecuali dengan izinnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu lebih besar, meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdzuhuma. Dan Allah tidak keberatan, tidak ada keberatan sedikit pun dalam menjaga langit dan bumi yang besar ini. Maka sifat hidup ini Bapak Ibu menjadikan kita kalau tawakal kepadanya itu enak. Orang yang bertawakal kepada Allah, bertawakal zat yang maha hidup, bertawakal kepada zat yang bisa menolongnya. Kalau kita bertawakal kepada manusia, manusia akan mati
Bagaimana menolong kita wong dia sendiri juga mati? Dan siapa yang bertawakal kepada uang, uangnya akan binasa. Dan siapa yang bertawakal kepada makhluk, makhluk pun buta, nggak bisa apa-apa nantinya. Tapi kalau bertawakal kepada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkannya sekejap mata. Maka Allah memerintahkan dalam surat Furqan ayat 58, wa tawakkal 'alal hayyi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak mati. Ma'asyiral muslimin, saya ingin tanya nih, pernahkah ibu bapak gundah? Pernah nggak? Kegundahan pernah dirasakan nggak? Pernah atau sering? Oh sering toh. Pernahkah bapak ibu takut? Takut terjadi sesuatu, takut ada krisis sehingga sulit cari duit, takut kalau nanti kena sakit. Pernah? Atau lengganan? Mudah-mudahan enggak ya. Terus bapak ibu ketika takut akhirnya kemana? Kemana hatinya? Mohon maaf, ketika ada orang miskin ketemu dengan orang kaya, tenang, kalau ada apa-apa ada saya nih, nanti kalau engkau takut lagi ini, kira-kira hatinya langsung tenang nggak? Langsung tenang nggak bu? Tenang ya. Orang sakit tapi ketemu dengan orang pinter yang pinter ngobati, terus ngomong, alhamdulillah aku bersamamu, jadi kalau ada apa-apa bilang, nanti telepon saya datang. Tenang nggak bu? Tenang. Kalau ada orang merasa dirinya lemah, takut digebukin orang, takut diintimidasi orang, kemudian ada orang yang bintang 4 bawa teman-temannya, jangan takut, kalau ada apa-apa tinggal klik, nanti datang orang-orangku. Tenang nggak bu? Tenang. Padahal mungkin yang ngomong itu sebelum kejadian apa udah mati duluan. Sekarang bapak ibu, pertanyaan, kalau kita gundah gulana hati kita kepada Allah, mestinya lebih tenang nggak bu? Karena Allah tidak akan mati. Allah mengatakan, fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak mati, bisa menolongmu. Bertawakal kepada makhluk yang nggak bisa nolong, kecewa. Bertawakal kepada makhluk yang fakir, kecewa. Tapi kalau tawakal kepada Allah pasti terpenuhi. Maka Allah mengatakan kepada Rasulnya, ya ayyuhan nabi hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup Allah menolongmu. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas. Hai Nabi, sampaikan semua yang diturunkan oleh Allah kepadamu. Allah yang menjagamu dari manusia. Ketika turun ayat ini, Nabi mengatakan kepada para sahabat yang ingin menjaga beliau, pergi.
silahkan sibuk dengan urusan masing-masing. Saya dijaga oleh Allah. Ada orang mau bunuh Nabi, ngambil pedangnya Nabi, katakan Nabi sedang tidur, kemudian bangunin Nabi, senjatanya diarahkan ke Nabi. Muhammad, siapa yang bisa membelamu dari senjata ini? Allah. Keder, langsung jatuh itu senjatanya itu. Nah, ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau mau menyembahlah yang maha hidup. Menyembah yang maha hidup itu gimana Ibu? Cari keikhlasan, cari tunduk hukum Allah Subhanahu wa taala kepada zat yang maha hidup. Karena zaman sekarang mohon maaf, sedih banget. Mohon maaf Bu, kalau Islam dijelek-jelekin, kalau Allah dijelek-jelekin, apa seharusnya kita lakukan Mbak? Marah atau kita diam aja? Marah atau kita diam Bu? Marah kan? Boleh nggak kita memaafkan orang itu? Hak siapa Bu? Kalau Islam dijelek-jelekin, hak siapa? Hak kita atau hak Allah? Hah? Hak Allah. Zaman sekarang berlomba-lomba cari muka, cari ridho orang yang dianggap nanti berkuasa atau berkuasa, sehingga setiap hari dinul Islam dilecehin, dijelek-jelekin. Adzan dibilangi apa Pak? Apa yang dikatakan? Kidung lebih merdu daripada adzan. Terus apa lagi? Kundi lebih indah daripada cadar. Syariat Islam dileceh-lecehin. Yang satu ngomong, katanya Allah dekat, kenapa dipanggil-panggil pakai pengeras suara? Iya, nggak tahu itu omongan siapa, tapi baca puisi itu calon gubernur lagi ngomong apa? Katanya engkau bilang Allah dekat, kenapa manggil-manggil Allah pakai teriak-teriak, pakai suara-suara keras? Mohon maaf, kadang-kadang apa? Ingin mencari muka orang, ingin dari cawapres datang ke kuburan, minta izin kepada yang di kuburan. Pada yang di kuburan pun nggak tahu nggak apa. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang berdoa, orang yang manggil-manggil orang yang tidak akan bisa menyambutnya sampai hari kiamat, dan mereka juga tidak tahu apa yang mereka memanggil-manggilnya. Jadi yang pertama adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu ini bikin apa Bu? Kita nggak pernah putus asa. Semiskin apapun kita, tenang, Allah Al-Hayyul Ghani, Allah yang kaya dan maha hidup, bisa menolong kita sewaktu-waktu. Tapi kok tetap miskin? Kita tahu, terima kasih ya Allah, karena Kau tahu, Engkau lebih tahu daripada saya. Mungkin barangkali Engkau kalau kasih saya kekayaan, saya kayak Korun, sehingga saya ridho dengan keputusan-Mu ya Allah. Atau yang kedua, sakit, doalah kepada yang Al-Hayyu, yang maha hidup, bisa menyembuhkan kau. Tapi kok malah mati Ustadz? Ya kalau mati semua pasti mati.
Kalau Allah mengendaki menyembuhkan, sembuh. Tapi kalau Allah mentakdirkan meninggal, insya Allah husnul khatimah. Benar gak Bu? Saya selalu menghibur diri, mau menghibur saudara saya, paman saya yang semalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sakit. Kelihatannya kanker. Ya. Saya sampaikan aja. Mari kita beriman dengan hadis Nabi. Man ada maridhon. Siapa yang mengunjungi orang yang sakit, fada'a indahu sab'a marrat, lam ya'ti ajalu illa syufi. Siapa yang mengunjungi orang sakit kemudian berdoa, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyaka, as'alullahal azim, aku minta kepada Allah yang maha agung, rabbal arsyil azim, yang memiliki arsy yang agung, ayyashfiyaka, semoga Allah menyembuhkan engkau. Sabda Nabi ini dari wahyu Allah ini. Kalau orang tersebut belum datang ajalnya, pasti disembuhkan oleh Allah. Pasti disembuhkan oleh Allah. Kecuali kalau datang ajal. Dalam hal ini menyebabkan apa? Karena Allah yang mengajari Rasulnya, memberikan ilham kepada Rasulnya supaya hambanya berdoa dengan doa itu, dan Allah mampu menyembuhkannya. Kenapa orang sakit Bu? Supaya ingat di dunia memang tidak lama hidup dan pasti mati, maka melalui sakit. Nanti sehat terusnya nanti di akhirat kelak. Kenapa orang miskin? Supaya tahu kalau dia butuh sama Allah, bab kalau kaya nggak butuh sama Allah. Ya. Sebab kalau orang itu Bu kaya semuanya, biasanya lupa sama Allah. Orang itu kalau miskin butuh sama Allah, doanya khusyuk. Tapi kalau kaya, kemudian kaya, semakin kaya, doanya kurang khusyuk. Benar nggak Bu? Orang itu kalau pas sehat, kadang-kadang lupa kalau dia pernah mungkin sakit, maka doanya itu agak kurang semangat. Loh, baru nanti kalau sakit, doanya gimana Bu? Tenanan gitu. Lah, hanya untuk mengingatkan di dunia ini semua orang membutuhkan Allah, maka mungkin kita menghadapi kematian, mungkin kita menghadapi sakit, ya, mungkin kita menghadapi kemiskinan. Untuk itu supaya kita tahu bahwa kita ada Allah yang maha hidup, yang tidak terkena itu semuanya dan mampu menolong kita. Jadi ini salah satu sifat Allah yang sangat mulia, Al-Hayyu, bertawakal kepada yang maha hidup. Ya. Hasilnya apa Bu? Hasilnya apa Bu? Menjalankan perintah Allah dan tidak takut apapun. Orang yang berinfak insya Allah tidak akan miskin karena infaknya. Tapi tunggu dulu Bu ya, diukur imannya Bu ya. Kalau imannya nggak sempurna, belum sempurna, jangan kemudian mencoba-coba diinfakkan seluruh hartanya. Kira-kira gimana Bu kalau menginfakkan seluruh hartanya? Kalau belum kelasnya, habis infak, nyesel. Ya, saya katakan Bu, kalau imannya sudah tinggi banget, itu kayak Abu Bakar. Umar bin Khattab radhiyallahu taalaan itu pernah, hari ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Itu ngomong dalam dirinya, aku akan infak separuh hartaku. Benar, diinfakkan separuh hartanya. Sampai ada Rasul, ya Rasulullah ini infakku. Tiba-tiba yang terjadi Bu, Abu Bakar datang belakangan membawa hartanya. Ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, ku persembahkan ini untukmu ya Rasulullah.
Lah terus yang kau tinggalkan untuk anak istrimu apa? Allah dan Rasulnya. Jadi semua hartanya. Baru Umar bin Khattab bilang apa? Aku nggak bisa ngalahkan lagi Abu Bakar. Artinya orang yang bertawakal kepada Allah nggak akan takut miskin. Kalau memang harus infak. Yo, kita memang Allah tidak merintahkan kita untuk apa? Infak semua harta kita. Infaknya adalah tidak berlebihan. 2,5% saja. Iya, 2,5% dari harta kita. Insya Allah Allah ganti. Dan tidak akan takut habis. Orang yang tawakal kepada Allah, dia berjihad, amar ma'ruf munkar, tidak akan takut kehilangan jabatan. Kayak siapa? Jenderal Umar Septono. Masya Allah, jenderal, dia yakin walaupun beliau dikatakan karena komitmen terhadap sholat jamaah mungkin harus meninggalkan rapat penting dengan siapapun, beliau siap untuk dicopot. Lah kalau memang Allah ingin mengangkat derajatnya, ingin memberikan pangkat yang lebih tinggi lagi, Kapolri bisa saja, kenapa? Ini yang paling penting, Bu. Jadi ketenangan hati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena meyakini Allah yang Maha Hidup dan tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sifat kedua adalah as-sama'. Allah itu memiliki sifat as-sama', mendengar, al-basar, melihat. Ini penting. Sami'un basir. Sami', maha mendengar akan segala suara selembut apapun. Dan Allah maha melihat semua yang terjadi di alam semesta, walaupun itu atom. Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan sesuatu pun. Wa huwas sami'ul basir. Dan Allah as-sami', maha mendengar, al-basir, maha melihat. Innallaha kana sami'an basira. Sampai Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, inni ma'akuma asma' wa ara. Musa, Harun, aku bersama kalian berdua dan aku melihat dan mendengar kepada kalian berdua. Masya Allah. Istilahnya tenang Musa, tenang Harun, aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah mendengar ucapan wanita yang mendebatmu dalam urusan suaminya dan mengadu kepada Allah. Allah mendengar obrolan kalian berdua. Ini ada Khawlah menceritakan, ya Rasulullah, perhatikan Pak, aku dulu itu muda, cantik, kaya, suamiku menikahi aku dalam aku kaya dan cantik.
Dan setelah aku melahirkan anak untuk dia, kemudian kecantikanku mulai mungkin berkurang, dan suamiku punya sifat apa? Emosional gitu ya. Emosional, mudah naik temperamennya, temperamental gitu ya. Lah kok tiba-tiba marah, ngomong, anti alayya kadhahri ummi, anti alayya haram kadhahri ummi. Engkau haram atasku seperti punggung ibuku. Rasul ketika wanita tadi ngomong kepada beliau, Rasul menyatakan, ya aku melihat engkau sudah haram. Ibu, zaman dulu itu, zaman jahiliyah itu, kalau mau menyiksa istrinya caranya gitu. Engkau haram atasku seperti ibuku. Itu bukan cerai, tapi apa? Haram untuk didekati. Cuma nggak bisa kawin lagi, karena memang tidak diceraikan, dan tidak bisa dikubulin karena memang sudah diharamkan. Ini kira-kira tersiksa nggak, Bu? Bu, 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 tersiksa mboten, Bu? Tersiksa ya, jujur. Allah mengulangi lagi, ya Rasul, aku dulu gini. Rasul jawabnya cuma lagi, ya udah haram apalagi, karena memang itu kebiasaan begitu. Akhirnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku mengadu kepada Allah. Baru Rasul bilang begitu, Rasul langsung istilahnya apa? Kayak kedinginan, apa namanya? Keringatan. Kemudian setelah itu membacakan ayat, qad sami'allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Allah dengar loh. Kemudian diberikan apa? Sesungguhnya orang-orang yang mendihar istrinya mengatakan engkau haram atasku seperti haram ibuku, itu omongan nggak benar. Itu bukan ibu itu yang menyusui, yang melahirkan. Maka orang-orang yang mendihar istrinya dan ingin mencabut omongannya, caranya memerdekakan budak. Kalau nggak bisa puasa 2 bulan berturut-turut, Masya Allah, selesai. Aisyah mengatakan, ketika wanita itu mengadukan dirinya kepada Rasulullah, aku itu dibalik tabir. Sekali dengar, sekali enggak, sekali dengar. Aku begitu, tapi Allah langsung mendengar. Untuk itu Bapak Ibu, Allah mendengar semuanya dalam kegelapan malam. Doalah kepada Allah. Doalah kepada Allah, Allah mendengar. Suara semut aja didengar sama Allah. Benar nggak, Bu? Suara semut aja didengar oleh Allah. Coba lihat Pak, Bapak Ibu. Dikatakan, hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Ketika Nabi Sulaiman sudah sampai ke lembah semut, bayangkan semut aja apa? Omongannya diceritakan dalam Quran. Omongan Bapak diceritakan nggak Pak? Jadi baikan mana Pak? Semut sama kita Pak? Hah? Omongan semut diceritakan oleh Allah, didengar oleh Allah. Wahai semut-semut, masuklah ke dalam lubang kalian dalam-dalam.
Jangan sampai kalian terinjak oleh Sulaiman, karena mereka tidak tahu kita yang tepo selirolah. Wong kita itu kecil-kecil, mereka itu gede-gede. Maka pantas kalau mereka ngejek kita karena nggak lihat kita. Luar biasa ya, toleransinya semut itu. Ceritakan dalam Quran. Mari dikatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami menciptakan manusia, dan kami mengetahui dan kami mendengar apa bisikan hatinya, bisikan jiwanya. Terlintas dalam pikiran kita pun Allah tahu. Allah mendengar itu. Maka dari situlah kata Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Bisikan-bisikan kalian enggak ada baiknya, obrolan kalian enggak baiknya, kecuali kalau bisikan itu ada memerintahkan kebajikan, mendamaikan manusia dan memperbaiki urusan manusia dan memerintahkan kebaikan. Kecuali yang memberikan sedekah, semua obrolan kita, bisikan-bisikan kita didengar oleh Allah, dimurkai oleh Allah, kecuali kalau yang memerintahkan sedekah atau memperbaiki hubungan sesama manusia atau melakukan perbuatan yang baik. Dari situ jangan sampai Bapak Ibu kita berbuat merasa diri kita enggak dilihat dan didengar oleh Allah. Am yahsabuna anna nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar rahasia mereka dan bisikan mereka? Alam ya'lam bi anna Allah yara. Apakah dia tidak merasa kalau Allah itu melihatnya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah mendengar suara ibunya Maryam. Inni nazartu ma fi batni muharrara. Ya Rabb, aku bernazar isi perutku ini jadi seorang yang kubebaskan berkhidmah ke Masjidil Aqsa. Setelah apa? Lahir, lu kok perempuan, gimana ya Allah? Allahu a'lamu bima wada'at. Allah tahu apa yang dia lahirkan. Dia lahirkan perempuan, nggak ada masalah. Allah mengabulkan. Jadi ternyata kalau kita tahu Allah mendengar kita, jangan berputus asa. Iya, jangan berputus asa kalau Allah mendengar. Dan hati-hati dalam ngomong. Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin. Dan ada orang yang ngomong dengan satu kalimat, la yulkilaha balan, yang tidak berpikir apa yang dia ucapkan, min sakhatillah, dari kemurkaan Allah, yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa, tenggelam di neraka jahannam 70 tahun lamanya. Ini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, mengawasi gerak-gerik kita. Allah Subhanahu wa taala melihat kondisi kita, termasuk kondisi ketika dalam sholat. Ketika kondisi kita dalam kondisi sujud, kata Allah dalam surat Syu'ara ayat 218 dan 219, alladzi yaraka hina taqum, alladzi yaraka hina taqum. Allah mengetahui ketika engkau sedang berdiri, wahai Rasul. Wa taqallubuka fis sajidin, wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-balik hati pikiranmu ketika sujud. Bapak Ibu, ketika kita berdiri sedang sholat, mestinya hati kita kemana, Bu? Kepada Allah, bukankah begitu?
memahami yang kita baca. Tadi Bapak Ibu, imam kita baca apa? Surat apa tadi ya? Masih ingat? Waktu sholat subuh tadi loh. Kadang-kadang orang apa? Nyonya punten. Tadi ketika sholat subuh baca apa? Itu kadang-kadang yang nggak tahu juga gitu. Lupa juga. Lah, Allah Subhanahu wa taala tahu alladzi yaraka hina taqum. Allah tahu ketika engkau berdiri, hatimu kemana? Jangan sampai kita menghadap Allah tapi hati kita menghadap uang. Maka sering terjadi Bu ya, ingat barang hilang itu karena apa? Pas sholat. Sudah ada caranya untuk tahu barang ketemu gimana? Sholat aja gitu. Waduh, kalau gitu nggak boleh ya. Kalau kemudian pas sholat kemudian ingat barang hilang itu ya alhamdulillah. Loh, daripada nggak inget-inget malah pusing gitu ya. Tapi kemudian apa? Jangan dipakai, udah kalau begitu sholat aja deh supaya barangnya ingat gitu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Wa taqallubaka fis sajidin. Dan Allah tahu ketika engkau dengan sujud itu hatimu kemana? Tunduk patuh kepada Allah atau kepada manusia? Nah, untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal ini menjadikan kita itu selalu mengoreksi apa yang kita lakukan. Nyun ngapunten Bu, Bapak, Ibu, kalau kita kerja sama orang, kemudian merasa diawasi, dipasang CCTV, atau kemudian orang direktur kita berdiri, kira-kira melakukan asal-asalan toh yang paling bagus. Kita merasa diawasi, ya? Pasti melakukan yang terbagus kan? Ingin ridhonya yang ngawasi kita kan? Nah, mestinya kita itu ketika beramal soleh dan merasa diawasi oleh Allah, maka amalan kita yang terbaik. Itulah makna al-ihsan. Makna al-ihsan, nyari muka Allah. Dikatakan wa ma min ahadin min ni'matin 'inda apa wal laili idza fa anzartukum naran taladza la yaslaha illa al ashqa alladzi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wala sawfa yarda. Dan akan menjauhi neraka ladha orang yang paling takwa, yang memberikan hartanya untuk mensucikan diri, dan tidak ada satupun kenikmatan yang diberikan kepada orang minta untuk dibalas illa ibtigha wajhi rabbil a'la, kecuali hanya untuk mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, dan dia akan ridho. Coba lihat Bu, hebatnya Abu Bakar As-Siddiq ketika melihat Bilal disiksa dan tahu kondisi itu, Abu Bakar minta kepada Umayyah, tuannya Bilal, untuk menjual Bilal. Umayyah, juallah Bilal kepadaku, ku beli. Dikasih harga sangat mahal banget, mahal sekali, dibeli sama Abu Bakar. Setelah bayarnya mahal, Umayyah ngomong gini, sebetulnya Bilal ini hatta ditawar harga sekecil apapun ku berikan, karena nggak butuh. Itu kira-kira kalau Bapak beli rumah, Bapak beli harga 1 miliar, kemudian si penjual ngomong, ah ketawar 200 ya aku kasih juga, itu kira-kira nyesel nggak? Nyesel nggak Pak? Kurang ngajar. Bikin kecewa aja gitu kan ya. Tapi apa kata Abu Bakar, tahu nggak Pak? Wallah, kalau dia minta 10 kali lipat ku beli. Kira-kira mana yang nyesel sekarang? Kira-kira nyesel siapa? Umayyah kan? Aduh, kenapa nggak aku minta 10 kali lipat?
nggak peduli. Kira-kira besar nggak pengorbanan Abu Bakar? Nah, ceritanya Bu, ketika Rasulullah wafat, Bilal kapok nggak mau adzan lagi. Kenapa? Karena Bilal ketika Rasulullah wafat, kemudian Bilal itu kan dengan Rasulullah deket banget. Kalau udah mau subuh, ya Rasul sudah subuh ya Rasul, ya Rasul sudah subuh ya Rasul gitu. Sehingga kata Bilal mengatakan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu langsung hatinya itu kepada Rasulullah. Lah ketika Rasulullah wafat, adzan gitu ya nggak bisa ngelanjutin. Maka demi Allah aku nggak mau adzan lagi deh, nggak mau adzan lagi deh. Nah, ketika diminta oleh Abu Bakar, Bilalnya ngomong, Bakar, engkau dulu memerdekakan aku karena Allah atau karena siapa? Kalau karena Allah, ya jangan paksa-paksa aku untuk adzan lagi deh. Tapi karena engkau memerdekakan karena dirimu, ya nggak apa-apa, aku ya terpaksa adzan lagi. Apa enggak, jangan. Aku karena Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kata Allah, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Allah tidak tersembunyi sekecil pun apa yang di langit di bumi. Allah tahu kita itu sombong atau tidak. Mohon maaf, Allah tahu hati saya ketika saya nasihati Bapak Ibu. Merasa lebih hebat atau sebetulnya karena dapat amanah ngomong di atas ini. Tapi hakikatnya jauh lebih jelek, lebih bodoh daripada yang dengerin. Allah tahu. Padahal kalau orang punya rasa kesombongan dikit udah nggak masuk surga itu. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Allah tahu. Hati kita tahu ibu-ibu. Allah tahu ketika kita Allahu Akbar dalam salat kita. Sebetulnya jabatan akbar atau Allah Akbar ya? Allah yang akbar atau jabatan akbar, Pak? Kalau harus kehilangan jabatan gara-gara berdakwah membela syariah, mana yang didahulukan? Jabatannya atau membela syariahnya? Duit yang akbar atau Allah yang akbar? Kalau kita gara-gara berdakwah harus kehilangan seluruh duit kita, mana yang lebih utama? Gitu ya gitu tau Ustaz ya, kok mau join terus. Ma'asyiral muslimin. Nah ini ada lagi Bu, Allah yang akbar atau tantangan yang akbar Pak. Sekarang ini kan banyak orang berputus asa, bener nggak? Berputus asa Pak, Indonesia selek, ora iso diapiin neh. Terus ora berjuang. Nah kalau kita katakan Allahu Akbar, Allah yang lebih besar, maka Allah mampu memperbaiki kondisi kita, bener nggak Bu? Salah satunya apa? Alhamdulillah dah, kalau kondisi kita selama ini kayak begini, udahlah kita ngambil pelajaran aja deh. Ini semua karena kita salah milih pemimpin, benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Karena salah memilih pemimpin, kita masih dikasih kesempatan nggak untuk memperbaiki? Punya nggak Bu? Punya nggak Bu? Punya. Caranya gimana? Pilih anggota DPR yang takwa kepada Allah. Pilih anggota MPR yang takwa kepada Allah. Pilihlah menteri-menteri yang takwa kepada Allah. Pilihlah jenderal yang taat kepada Allah. Pilihlah presiden yang taat kepada Allah. Ada nggak Bu? Ada nggak Bu? Ada nggak calon presiden yang saleh? Ada nggak Bu calon jenderal yang saleh? Calon kepala-kepala daerah yang saleh ada nggak Bu? Yang beriman kepada Allah, pilih itu. Karena Allah melihat apa yang kita ucapkan, Allahu Akbar.
Jangan sampai kita bilang Allahu Akbar tapi ternyata apa? Kita itu menyerah kondisi, itu salah. Untuk itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu yang Allah sampaikan kepada orang-orang musyrikin, menyembah sesuatu yang nggak memiliki apa-apa, menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat dan mendengar, melihat orang, menyembah kepada yang mati. Ya. Jadi cukuplah yang berhak menjadi ilah adalah yang bisa menciptakan. Yang berhak menjadi sesembahan adalah yang memiliki. Adapun yang mati tidak bisa menjadi ilah. Maka Allah mengatakan, lima ta'budu ma la yasma'u wala yubsiru wala yughni 'anka syai'a. Ini perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat dan tidak bisa bermanfaat sama sekali? Bapak Ibu, salah satu di antaranya adalah, ini terakhir kali saya katakan, Bu, Allah melihat kita enggak, Bu, sekarang ini? Allah melihat kita enggak, Bu? Allah melihat hati kita. Kita doa kepada Allah, mudah-mudahan hati kita datang di sini karena ikhlas karena Allah. Sehingga Allah membanggakan kita di depan para malaikatnya. Iya, Allah membanggakan hamba-hambanya di depan para malaikatnya. Kalaupun kita enggak dikenal di dunia, kita mohon kepada Allah supaya dikenal oleh Allah di atas sana. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Wa qul i'malu, wa qul i'malu, dan beramalah kalian, fasayarallahu amalakum. Allah akan melihat amalan kalian. Bapak Ibu, Allah akan melihat amalan kita. Sekecil apapun Allah akan lihat. Dan Allah akan melihat amalan kita sejauh mana kita beriman dengan Islam ini. Islam itu hebat, maka amalan kita untuk menegakkan Islam harus hebat. Benar gak, Bu? Allah tahu kita mengatakan Islam luar biasa, maka pengorbanan kita untuk Islam juga harus luar biasa pula. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita mencari status dari sisi Allah. Jangan mencari status dari manusia. Siapa yang mencari status dari manusia pasti kecewa. Kecewa bahwa manusia itu akan berbulak-balik. Yang kedua, kecewa karena status manusia untuk kita nanti akan berbahaya di sisi Allah. Zaman-zaman selfie, Bu ya, Bu ya. Zaman selfie dan zaman apa? Ganti update status, benar nggak, Bu? Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu, apa namanya, di Masjidil Haram, kira-kira gimana, Bu? Terus ditulis, Alhamdulillah jam 3 malam telah mendapatkan kenikmatan untuk doa di depan Ka'bah. Itu kira-kira amalannya kemana itu, Bu? Bahkan mohon maaf, aku sedang ruku ini. Cari muka orang, jangan cari cari muka Allah, jangan cari muka manusia. Taib, saya tidak ingin belinjani janji, katanya sudah selesai kok. Katanya Ustadz udah terakhir, kau masih tambah lagi, terakhir tambah lagi. Kapan terakhirnya? Ya, saya kira demikian Ibu Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Beberapa sifat-sifat Allah, Al-Hayyu As-Sami'ul Basir, kita selesaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa kita semuanya. Dan saya mohon doanya untuk Pamanda. Paman saya ini yang wafat semalam adalah satu-satunya saudara ibu saya, ya. Dan beliau
yang tidak pernah menolak permintaan apapun dari kami di dalam membangun pondok ya, dan sejak awal bekerja sampai beliau wafat tidak pernah minta bayaran apapun dari pondok ya, untuk perjuangannya mendirikan Yayasan Ibnu Abbas dan Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Dan beliau subhanallah lebih laris daripada saya ya. Jadi satu pekan itu nggak pernah kosong ya. Jadi kampung-kampung ya, di kampung-kampung Klaten sana, Tempur Sari sana, di Boyolali, di mana-mana ya, sama termasuk juga apa namanya, saya kaget juga, saya ngisi di Fakultas Teknik UMS, dosen tuh ngomong, Ustadz rumahnya mana? Kenal nggak yang namanya Nur Wahid? Saya bilang itu paman saya. Wah, itu saya ngaji dengan beliau. Mestinya beliau itu dosen gitu ya. Padahal beliau adalah lulusan D1 PGA kemudian ke D1 saja. Tapi Allah memberikan kemampuan beliau untuk mengajari ke masyarakat ya. Ustadz kampung tapi sangat bermanfaat, lebih bermanfaat daripada saya ya. Itu mohon didoakan, mudah-mudahan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka khasyataka fis sirri wal alaniyah wa kalimatal haqqi fil ghadabi waridha wal qasda fil faqri wal ghina. Allahumma nas'aluka na'iman la yanfad wa qurrata 'ainin la tanqati. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ya laka ridwan wa lana fiha salah illa a'antana ala qada'iha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.